Selamat sore, nama saya Vincent Susumaga Krisna Muda dari Prodi SI dengan NIM 13410100207 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pemilihan Penugasan Asesor pada Banpaut Jatim. Ya, di Banpaut Jawa Timur sendiri adalah Badan Akreditasi Nasional yang merupakan kepanjangan dari Banpaut Pusat, yaitu Banpaut Jawa Timur. Tugasnya adalah mengakreditasi seluruh satuan PAUD dan pendidikan nonformal di Jawa Timur. Kemudian dari Banpaut sendiri ada 3 penilaian yang akan diuji, namun difokuskan satu ke tahap visitasi untuk proses tugas akhir ini. Kemudian proses bisnis yang terjadi saat ini di Banpaut PNF adalah yang pertama dari admin membuka kesanggupan pendaftaran visitasi, membuka lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, para asesor PAUD akan mendaftar kesanggupan visitasi, di mana nanti asesor PAUD ini akan mengisi kesanggupan. Contoh dari tanggal 10 sampai tanggal 15, para asesor ini sanggup mengasesi atau menilai berapa lembaga, karena setiap asesor memiliki jadwal kesibukan masing-masing yang tidak dapat diganggu. Kemudian setelah asesor mengisi kesanggupannya, nanti staf dari admin akan eh, memasangkan asesor-asesor yang sudah mengisi tadi, dipasangkan nantinya akan dibuatkan surat tugas untuk sebagai surat jalan ke lembaga tersebut. Seperti itu. Untuk proses bisnis saat ini, setiap prosesnya ini dilakukan menggunakan Excel, seperti itu. Kemudian di latar belakang masalahnya, pendaftaran asesornya tadi menggunakan Excel, di mana Excel tadi melalui Google Form, dilempar melalui Google Form yang nanti maksudnya ke Excel spreadsheet yang nantinya diproses secara manual, dipasangkan sesuai kriteria secara manual. Nah, di situ biasanya terjadi permasalahan-permasalahan seperti pemasangan di luar kriteria yang sudah ditentukan. Yang kemudian pengolahan data masih menggunakan Excel, di mana nanti Excel yang sudah dari spreadsheet tadi di-download, diolah kembali, kemudian diarsipkan. Untuk pengolahan datanya sendiri ini masih sering data hilang ataupun datanya tidak valid, seperti itu. Kemudian dari segi efisiensi waktunya jadi terbuang lebih lama karena banyak kriteria-kriteria yang di luar kriteria dari pusat dimasukkan, kemudian ada data-data asesor yang belum mengisi, kemudian minta diinputkan sebagai asesor yang akan bertugas. Seperti itu. Kemudian batasan masalahnya untuk aplikasi ini, aplikasinya menggunakan bahasa PHP, di mana frameworknya nanti menggunakan Laravel. Kemudian untuk data asesornya ini menggunakan data asesor 2019. Kemudian yang terakhir adalah kriteria yang digunakan dalam penentuan asesor. Seperti itu. Kemudian tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama sebagai pendataan asesornya agar lebih tertata dan terdata sesuai dengan keinginan dan dapat disimpan dengan baik di web. Kemudian yang kedua ada penugasan asesor yang terukur, di mana penugasan asesor yang terukur ini mencakup mulai dari kesanggupan asesornya berapa, kemudian total penugasan asesornya sudah berapa, kemudian kinerja dari asesornya ini nanti bisa kita tarik lebih lanjut, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah laporan surat tugas, di mana surat tugas nanti dibuat juga di website setelah melakukan pendaftaran dan diolah oleh admin. Nanti admin akan membuat laporan surat tugas yang nanti dikirimkan ke setiap akun dari asesor tersebut. Seperti itu.
Untuk metodenya kita menggunakan sistem development life cycle, ada perencanaan dan seleksi sistem, analisa sistem, ada desain sistem, dan implementasi sistem. Oke, kemudian untuk dokumen flow-nya seperti ini. Sudah saya jelaskan tadi, dari pembukaan lowongan, kemudian pendaftaran asesor dilakukan oleh asesor, kemudian semua aktivitasnya ini dilakukan di Banpaut atau di staff langsung. Kemudian mulai dari pembukaan lowongan, form asesor, mengkolek data, kemudian data asesor visitasinya, kemudian melakukan penjadwalannya, semua dilakukan oleh Banpaut yang nantinya dilemparkan kembali sebagai surat jalan atau surat tugas ke asesor. Seperti itu. Kemudian nanti untuk sysflow-nya, nanti dari perbedaannya nanti dari Banpaut sendiri hanya membuka lowongan, kemudian dari lowongan tersebut nanti proses data pembukaan lowongannya akan disimpan secara sistem, kemudian akan disimpan data asesor dan data lowongan asesinya nanti akan disimpan ke sistem, kemudian asesor visitasinya juga sudah menginputkan data, nanti akan ditampilkan juga disimpan oleh database, kemudian proses penjadwalannya dan muncul jadwal visitasinya kapan. Jadwal visitasinya nanti akan dimuat sebagai surat tugas, surat jalan atau surat tugas ke asesor melalui notif. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk PDM-nya seperti ini. Ada provinsi, city, job area, job log. Job log ini untuk mengetahui aktivitas yang sedang berlangsung. Nanti kita contohkan. Kemudian ada kandidat dan user. Seperti itu. Langsung kita ke websitenya. Oke, di websitenya ini sekarang coba login sebagai admin dulu. Oke, ini halaman adminnya. Di mana navigasinya nanti ada admin, asesor, dan job. Untuk di admin sendiri ini ditampilkan adalah beberapa nama admin yang sudah didaftarkan. Seperti ini ada Alfian, Vincent, Dani, Budewi, Andrew. Ini adalah nama-nama admin untuk di tabel admin. Kemudian kita juga memberikan statusnya aktif atau tidak aktif. Inaktif ini tidak aktif. Artinya jika admin Andrew melakukan login, maka akan secara sistem akan ditolak karena statusnya dirubah menjadi inaktif. Kemudian ada CRUD-nya. Yang pertama untuk merubah data profil dari admin, bisa merubah password juga bisa dirubah sebagai super admin. Kemudian ada detail. Detail ini adalah untuk merubah status adminnya, bisa dimatikan, bisa dinyalakan juga bisa mengedit juga profil adminnya di sini. Juga kita bisa mendelete nama dari admin juga. Kemudian informasi input adminnya juga kita catat dari tanggal berapa. Seperti itu. Sama seperti asesornya juga. Di asesornya juga bisa ada status aktif dan inaktif. Kemudian di editnya juga bisa edit profil. Yang paling penting di kabupaten kota ini, karena ini termasuk menjadi kriteria dari Banpaut untuk memasangkan asesor adalah yang pertama gendernya sama, kemudian jumlah kesanggupan yang diinputkan sama, kemudian city-nya juga sama, asal kabupaten kota dari asesor tersebut harus sama. Seperti itu. Seperti itu, nama asesornya juga sama, di detail juga bisa mematikan status asesornya juga bisa, kemudian merubah edit juga bisa. Seperti itu. Kemudian lanjut di job ini, kita akan membuka lowongannya di job ini. Sebagai contoh, untuk di add data, saya buat visitasi tahap 9 berjumlah 10.000 lembaga, contoh.
Untuk tanggal efektif date-nya, form ini dibuka dari tanggal 28 sampai tanggal 1 misal. Kita apply, kemudian kita save. Oke, setelah sukses nanti akan dilempar ke detail job yang sudah dibuat tadi. Jadi di halaman ini admin bisa mengecek status job. Yang pertama, merubah aktif menjadi inaktif, bisa kita matikan juga. Kemudian info jobnya juga sudah tertera, lognya juga kita bisa lihat siapa yang eh, mendaftar dalam job ini di visitasi tahap 9 ini kita bisa lihat. Kemudian informasi kandidatnya nanti akan masuk di sini, pengisinya. Saya contohkan, saya buka lagi satu untuk asesornya. Oke, coba saya inputkan satu asesor ini. Ini kita coba login sebagai asesor dan melakukan inputan dari admin di visitasi tahap 9 tadi. Oke, ini tampilan dari asesor. Yang pertama ini adalah tampilan dashboard. Oke, untuk tampilan dashboard nanti jika sudah mendaftar, ini adalah job status yang sudah dibuat pada waktu yang lalu. Nanti akan muncul di sini juga. Untuk pendaftarnya di visitasi tahap 9 kita lihat di tab job vacancy ini. Nah, tadi admin sudah membuat visitasi tahap 9 berjumlah 10.000 lembaga, kemudian form ini dibuka dari 28 Februari sampai 1 Maret. Kemudian kita apply. Oke, kita masukkan kesanggupannya. Misalnya si asesor buruh mini ini bisa mengasesi atau menilai lembaga sejumlah 6. Oke, saya apply. Nah, nanti akan muncul dikembalikan ke dashboard lagi. Untuk statusnya, formnya masih open dan total kesanggupan 6. Seperti itu ya. Kemudian coba satu lagi untuk yang perempuan. Untuk yang gender perempuan. Oke, sama kita inputkan 6. Oke, sukses. Nanti di halaman admin, coba saya refresh dulu. Nah, di halaman admin nanti Bu Nur Aziza dan Bu Rusmini tadi yang sudah menginputkan akan dicatat di informasi kandidat ini. Kemudian jika misal tanggal sudah selesai, nanti kita bisa menutup lowongannya. Oke, kita tutup dulu. Nah, nanti secara otomatis asesor ini akan menjadi tim yang sudah diotomasi oleh websitenya. Contoh, karena ini gendernya berbeda, jadi masuknya ke remaining candidate. Jika gendernya sama dan capability sama, nanti otomatis akan masuk ke bagian create new team. Oke, kita masukkan manual dulu. Nah, jika sudah, nanti kita akan save untuk dibuatkan surat undangan. Gitu ya. Untuk saat ini prosesnya di level asesor akan berubah menjadi proses. Seperti itu ya. Dilanjutkan lagi di halaman admin, kita buat untuk surat tugasnya. Nah, ini halaman surat tugasnya. Oke, nomor surat saya asal aja ya. 128 KPU 2021. Oke. Kemudian tanggal suratnya ini dibuat di tanggal, contoh di tanggal 2, kemudian tanggal pelaksanaannya di tanggal 3 sampai tanggal 11. Kemudian ini badan surat adalah sebagai dasar ini karena setiap tahun perubahan dari kementerian itu berubah-ubah. Saya contohkan saja.
dasar hukum yang pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti ini ya. Nanti di sebelah kanan akan muncul kalimatnya juga sebagai preview. Kemudian jika sudah, nanti kita simpan. Jika sudah disimpan, nanti nama asesornya ini akan muncul dan beserta nomor teleponnya sebagai surat tugas. Coba kita simpan dulu. Oke, sudah. Coba kita lihat ke level asesor. Harusnya surat tugasnya sudah keluar. Sudah bisa diklik. Nah, surat tugas ini nanti akan menampilkan nomor surat tugas yang pertama yang sudah diinputkan, kemudian dasar-dasar hukumnya yang sudah diinputkan, kemudian nama pasangan asesor yang sudah kita buat tadi, dan juga nomor teleponnya. Seperti itu. Kemudian beserta tanggalnya nanti sudah terbuat. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Slamet dan Ibu Dewi sebagai dosen pembimbing, kemudian juga Bu Titik Luciani selaku pembahas. Selamat sore, terima kasih.